Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmawati, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tanjung Pinang tahun 2022, Angkatan ketiga, kelompok 2. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Batu 10 sebagai terampil terapis gigi dan mulut. Pada video learning jurnal kali ini, saya akan membahas tentang agenda ketiga yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Pada pembelajaran agenda ketiga ini, menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu yang pertama sinkronus atau dikenal dengan pembelajaran tatap muka, dan yang kedua yaitu asinkronus atau dikenal dengan belajar mandiri. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, serta kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pegawai yang profesional dan berkarakter dengan birokrasi berkelas dunia demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. ASN sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua adalah P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Baik PNS maupun P3K sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun yang membedakan adalah PNS memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak ada. Selanjutnya, fungsi dan tugas ASN. Yang pertama sebagai pelayan publik, yang kedua pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, kewajiban ASN diantaranya yaitu: pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, berintegritas dan teladan. Yang ketujuh, menjaga rahasia dan jabatan. Dan yang kedelapan, ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya yaitu: yang pertama, sebagai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Adapun manfaat dari adanya sistem merit ini secara umum, yang pertama yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM atau sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selain itu, jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan dapat diwujudkan melalui pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Maka dari itu, dengan adanya manajemen ASN, diharapkan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Smart ASN. Smart ASN merupakan ASN yang memiliki kompetensi kinerja serta profesional untuk menghadapi persaingan global di era digital. Meningkatnya persaingan di era kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk menjadikan ASN yang mampu untuk beradaptasi dan bersaing dalam perubahan global. Persaingan global yang ditekankan pemerintah yaitu adalah literasi digital.
Menurut Klister tahun 1997, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan interpretasi informasi yang ada seiring tumbuhnya inovasi teknologi informasi komunikasi di Indonesia. Literasi digital menjadi bagian penting dalam kurikulum. Literasi digital sendiri terbagi ke dalam 4 pilar literasi, yaitu yang pertama adalah digital skill. Digital skill merupakan pengetahuan kita untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat digital. Yang kedua yaitu digital culture, merupakan kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu digital ethics, merupakan kemampuan untuk menyadari dan mengembangkan tata kelola etika digital. Dan yang keempat yaitu adalah digital safety. Digital safety merupakan kemampuan untuk mengenali dan melindungi digital pribadi. Dalam berinternet terdapat etika dan etiket. Etika merupakan norma moral yang diaplikasikan kepada diri kita dalam berinternet. Sedangkan etiket merupakan bagaimana norma-norma tersebut dapat dijalankan saat berinteraksi di internet. Etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Etika berinternet diantaranya yaitu tidak menggunakan huruf kapital, mengutip di internet seperlunya, dan perlakukan email seperti pesan pribadi. Sedangkan etiket berinternet yaitu menulis email dengan ejaan yang benar, menulis subjek email, menghargai hak cipta, dan menghargai privasi orang lain. Maka dari itu, dengan adanya etika dan etiket berinternet, di sini bisa kita aplikasikan dengan tujuan untuk mencegah munculnya hoax atau berita bohong, hate speech atau ujaran kebencian, dan cyberbullying atau perundingan di media sosial. Selanjutnya, etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, komunikasi media sosial. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, perhatikan dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, berhati-hati saat menggunakan huruf. Yang ketiga, pemilihan simbol dan ikon yang tepat. Yang keempat, memberikan respon dengan segera. Dan yang kelima, tidak memancing pertentangan. Lalu, langkah-langkah efektif apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan medsos? Di antaranya yaitu gunakan password. Yang kedua, aktifkan email tersambung. Yang ketiga, rutin ganti password. Yang keempat, logout jika bukan perangkat utama. Yang kelima, perkuat password keamanan. Dan yang keenam, jangan berikan password kepada orang ketiga. Itulah video learning journal agenda ketiga tentang manajemen ASN dan smart ASN yang telah saya paparkan. Semoga materi pada agenda ketiga kali ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Desi Waryanti Esos MAP selaku tutor pada materi agenda ketiga kali ini yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.